Oke, kita lanjut ke konfigurasi user hotspot pada aplikasi Micmon. Nah, sebelum kita ke aplikasi Micmon, kita harus konfigurasi password routernya terlebih dahulu. Untuk konfigurasi password router itu ada di sistem, kemudian password. Nah, di sini kita tulis admin change. Nah, ini router kita sudah mempunyai password ya dan username. Kemudian kita ketik ya admin admin. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi Micmonnya. Di sini sudah ada aplikasi Micmon. Nah, ini buka aplikasinya, kemudian kalau sudah ada tanda hijau berarti bisa dibuka. Ini open Micmon. Nah, nanti akan muncul jendela aplikasi seperti ini di browser ya, otomatis. Nah, kalau masih belum muncul seperti ini, pastikan si firewall dan proxy-nya di off-kan. Ini kita proxy. Jadi jangan di on-kan, di off-kan. Dan firewall-nya juga di off-kan. Dimatikan ya tuh. Dimatikan. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk masuk ke Micmon itu default username-nya adalah Micmon. Kemudian passwordnya 1234. Login. Nah, add router ini untuk konfigurasi router ya di Micmon, add router. Kemudian session name-nya itu bisa nama kalian. Misal saya Rani Wifi. Kemudian IP mikrotiknya itu samakan dengan IP yang ada di LAN. Nah, ini. Yang ini ya, 192.168.10.7. 192.168.10.7. Kemudian username dan password yang tadi kita buat di sistem dan password itu kan admin ya, admin. Kemudian hotspot name-nya Rani Wifi. DNS name-nya itu tadi di video sebelumnya itu DNS name ada di hotspot. Kemudian di user profile, nah ini DNS name-nya rani.net ya, tulis rani.net. Nah, kalau sudah ini tidak perlu diubah-ubah, kita save, kemudian connect. Nah, kalau sudah connected berarti si Micmon ini sudah terkoneksi ke Winbox atau router yang ini, yang tadi dikonfigurasi. Ini sudah connect ya. Kemudian nah, selanjutnya ini diisi ya, tadi session name-nya apa, Rani Wifi rani.net. Kemudian kita membuat user profile dan membuat limitnya di sini ya. Di sini masih di Micmon, kita klik dashboard. Kemudian hotspot. Kemudian user profile, add profile. Nah, di sini kita tulisnya yang harian aja ya. Jadi si ini kan Micmon ini bisa harian, bisa bulanan atau tahunan. Nah, kita pilih yang harian aja. Jadi ketikan harian untuk user profilenya. Share usernya 1 aja.
kemudian rate limitnya 512/512 Kak ya, download dan uploadnya. Expirednya setelah validity-nya 24 hours ya. Setelah 24 jam maka tidak bisa dipakai lagi. Save. Nah, setelah membuat user profile dan limit, kita buat ini 20 user hotspot ya, 20 user hotspot secara otomatis atau di generate ya. Itu kita bisa klik user kemudian generate. Nah, di sini ada yang harus diisi, itu adalah kuantitinya 20, kemudian all, kemudian username ini bisa 5 atau yang lainnya, kemudian karakternya random ABCD aja ya, yang kecil-kecil hurufnya random ABCD, kemudian profilnya harian yang tadi kita buat. Kalau di Mikrotik kan di sini ya membuat user profilnya, kalau di sini ya karena kita mau di generate 20 password secara 20 user secara otomatis, jadi kita pakai Micmon, jadi nggak usah manual di sini. Nah, setelah itu kita generate dan print. Nah, di sini nanti otomatis akan ada user password otomatis 20 user dan password. Nah, ini seperti ini user dan passwordnya bisa kita print langsung atau disimpan di PDF. Oke, kita close. Ini sudah berhasil membuat voucher atau 20 user ya, berarti di sini sudah. Oke, sekarang kita ke konfigurasi proxy untuk memblokir website dan file MP3 atau MKV. Nah, sebelum kita ke web proxy, ke sini kita harus buat dulu rule-nya di IP, firewall, kemudian NAT. Nah, di sini kita add, di sini chain-nya itu DSTNAT, kemudian protokolnya TCP, kemudian DST portnya itu 80. Interface-nya itu WLAN ya, karena kita akan blokir yang jalur WLAN. Action, kemudian redirect, actionnya to portnya 80. Ini konfigurasi transference proxy. Nah, yang ini kita apply. Oke, kita sudah buat rule-nya, kemudian kita ke IP web proxy, di sini enable, kemudian change administratornya itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan soal rani at smk.id. Kemudian di checklist change on disk-nya sini lagi dulu aja, itu sudah diaktifkan web proxy-nya, portnya 8080 defaultnya, kemudian kita ke akses. Nah, kita blokir aksesnya itu yaitu linux.or.id, memblokir linux.or.id, kemudian mp3 dan mkv. Kita add, kemudian short address-nya ini adalah 192.168.20.0/.
24. Artinya ini sumber internet yang akan kita blokir. Kemudian kita tulis www.linux.or.id. Actionnya deny, apply, kemudian copy. Ini masih di wireless yang akan kita blokir. Ini DST hostnya dihilangkan, kemudian pathnya itu bintang titik mp3 bintang. Actionnya deny sama apply, copy lagi, ini rubah lagi mkv, apply. Oke. Jadi ada 3 akses blokir proxy di sini, yaitu Linux ORID, kemudian mp3 dan mkv. Nah, sesudah itu kita close, ini apply, pastikan oke di web proxy ya. Oke, sekarang kita ke tahap pengujian. Untuk pengujian yang pertama yaitu pengujian pada Ether 1, DHCP client, DNS dan NTP. Kita harus connect internet. Kita masuk ke YouTube ya. Nah, berarti ini sudah connect. Ini sudah connect internet. Ini udah, kemudian pengujian pada klien LAN Ether 2. Konfigurasi IP statik, kemudian DHCP server, klien mendapat IP, terhubung ke internet, locking. Nah, kalau ini ke sini, dari sini ke sini sudah ya. Tinggal blocking ping ke router dan blocking ping ke klien. Tadi logging udah ya. Blocking ping ke router. Jadi yang tadi kita buat di video sebelumnya, kita buat filternya, yaitu range IP dari 10.1 dan sampai 10.50 itu tidak bisa blokir, tidak bisa ngeping ke router ya. Kita cek dulu di sini kita dapatnya IP yang mana, IP berapa di status detail. Nah, kita dapat IP yang 10.6, berarti kalau kita ping ke router itu RTO ya. Kita coba aja ya. Ini kan kita tadi 10.6, berarti tidak bisa ngeping ke router. Kita ke CMD, kita ping routernya 192.168.10.7. Nah, ini kan, ini ya. Oke, berhasil untuk blocking ping ke router. Sekarang blocking ping ke client wireless. Ini kan tadi kan kita IP-nya 10.6 ya. Kita rubah dulu IP-nya dari range 10.51 sampai 10.100 ya. Kita rubah dulu IP-nya. Kita rubah 192.168.10 titik misalnya 100 aja. 99 deh, 99. Default gateway-nya 192.168.10.7. Ini 8.8.8.8. Kita kasih DNS server. Oke. Berarti kita punya IP-nya tadi kan 10.6, sekarang 10.99.
karena kita akan coba blocking ping ke wireless ya. Kita kesini lagi ke CMD, kita kita ping ke sini, ke wireless, ke jalur wireless ya, 20.1. Oke, kita berhasil blocking ping ke client wireless. Tadi blocking ping ke router. Oke, untuk blocking kita berhasil ya, untuk blocking router dan ke client wireless. Sekarang logging ya, logging kita cek. Ini masih berjalan ya. Nah, tuh kan. Tik udah. Sekarang kita tes pengujian di sisi client wireless. Kita tes di handphone saya ya. Oke, kita ke wifi nya yang tadi Rani proxy UKK. Login dengan user yang tadi di generate. Saya yang ini ya, yang ini GYUH, passwordnya 6636386. Oke, sukses login, selesai. Kemudian kita masuk ke linux.or.id ya. Nah, ini sudah terblokir. Kemudian kita cek yang lain. Nah, kalau yang lain kan bisa ya, kecuali yang linux.or.id atau YouTube deh, YouTube bisa nggak? Oh, bisa ya, kecuali ya linux.or.id. Kemudian kita cek MP3 ya, index of MP3, bisa ngedownload nggak file. Nah, tadi saya coba ini, kita coba yang lain. Nah, ini tidak bisa ya, tuh. Nah, akan muncul seperti ini. Sekarang kita mkv. Kita coba download mkv. Masih tidak bisa ya, tuh. Berarti kita berhasil di sini ya. Login sudah berhasil, sudah connect, terhubung internet, web proxy udah, Linux udah, file udah. Berarti kita sudah menjalankan penugasan UKK dengan baik. Oke, semoga sukses dan bisa di UKK nanti latihan yang sering, insya Allah bisa ya. Oke, sekian video tutorial pembahasan UKK dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.